Apakah dengan itu bisa meningkatkan kita rajin sholat? Tidak. Rajin puasa? Tidak. Lantas untuk apa kemudian dipersoalkan? Yang kedua, saat kita kembali, apakah bersama rohnya atau bersama jasad dan rohnya, atau rohnya saja? Dalam keadaan demikian, seperti apa kita menyikapinya? Oke. Sekarang pulangnya, apakah pakai rohnya atau juga dengan jasadnya? Quran surah ke-17 ayat 85. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Anda bukan orang pertama yang menanyakan tentang roh. Ya, jadi zaman Nabi sudah ditanyakan. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu adalah persoalan Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati ketika orang bertanya tentang roh, apa hakikat roh, bagaimana keadaan roh, dijawab langsung oleh Allah. Urusan roh itu jangan banyak ditanyakan, jangan banyak dipikirkan. Itu terkait dengan hubungannya dengan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu infonya Allah, yang tahu kepentingannya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja yang terkait dengan kebutuhan hidup kita, butuh. Ini ada pelajaran besar di Quran. Perhatikan pelajarannya. Ada ayat di Quran, kalau dalam bahasa bebas begini. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu, carilah pertanyaan yang memang terkait dengan kebutuhan kita. Kalau memang butuh, tanyakan. Kalau nggak penting, Anda pikirkan dan nggak ada manfaatnya, jangan banyak ditanyakan. Membuat kita banyak berpikir, banyak merenungkan, akhirnya lupa dengan mengerjakan ibadah sebagai tugas bagian kita. Sekarang saya tanya pada Anda, apa manfaatnya bagi Anda kalau kembali pakai ruhnya atau pakai jasadnya? Apa faedahnya? Nggak ada kan? Mau rohnya saja, mau jasadnya saja, terserah Allah. Ya, toh juga tidak akan mengubah diri kita, baik masuk surga ataupun neraka, nggak ada faedahnya. Yang paling penting, kalau jawaban Quran yang ingin dibalikan, daripada nanyakan tentang roh ataupun jasadnya itu ada, lebih baik persiapkan diri kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan ketahui di mana tempat tinggal kita. Nah, ini penting saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu seringkali mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu para ulama tidak pernah membuka persoalan-persoalan yang pada akhirnya tidak akan pernah memberikan manfaat dalam kehidupan. Seperti contoh, ada seorang peneliti ingin mengungkap tentang roh ini, ya, terkait dengan roh. Dia adakan penelitian sampai kemudian, mohon maaf, yang mau meninggal ditutup ya dengan penutup kaca, ingin melihat bagaimana hakikat roh saat meninggal, apakah terbang ataukah nampak dan sebagainya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Putus asa, gak menemukan apapun. Habis waktu, terbuang, energi dibuang, tapi tidak melahirkan manfaat yang bisa dihadirkan dalam kehidupan. Sama dengan pertanyaan begini, mohon maaf, saya di Indonesia sering ditanya begini, Ustaz, orang tua Nabi itu kemana tempatnya? Di surga atau neraka? Sekarang pertanyaannya, baik orang tua Nabi di surga ataupun bukan di surga, hubungan dengan Anda apa? Apakah dengan itu bisa meningkatkan kita rajin sholat? Tidak. Rajin puasa? Tidak. Lantas untuk apa kemudian dipersoalkan? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya teman kita memberikan petunjuk lewat pertanyaan tadi, yang sifatnya kita mencari pertanyaan yang kiranya ada hal-hal yang kita bisa butuhkan dan manfaat untuk kita semua. Walaupun ini sesungguhnya bisa dijelaskan.